Jakarta termasuk yang paling cepat yang menurut hemat kami banjirnya surut. Beberapa daerah berhari-hari bahkan sampai hari ini masih terjadi banjir. Khususnya di daerah-daerah yang berpotensi banjir itu diwajibkan membuat sumur sapam. Jadi itu bagian nanti ke depan bagian syarat daripada IMB. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya di program Blak-Blakan. Tema yang akan kita bahas kali ini masih seputar banjir di Ibu Kota Jakarta dengan narasumber Bapak Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Saya telah terhubung dengan Bapak Riza Patria lewat sambungan aplikasi Zoom. Kita sapa langsung beliau. Halo, Assalamualaikum Bapak Riza Patria, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudrajat, Ya. Alex. Pak Riza, saya tahu dalam beberapa hari terakhir ini Bapak sama Pak Gub ini keliling daerah-daerah yang meninjau kawasan banjir ya Pak. Perkembangan sampai hari ini gimana Pak? Sudah total surut banjir-banjir? Alhamdulillah perkembangan sudah total surut ya. Dari pagi bahkan dari kemarin sebetulnya sudah semuanya surut. Jadi kita bersyukur di Jakarta tidak seperti daerah lain ada yang sampai 17 hari masih tergenang. Alhamdulillah di DKI Jakarta kita bersyukur sudah surut dalam waktu 1 hari. Kalau jumlah korban tetap 5 orang aja Pak ya? Nggak ada tambahan aja? Korban ada 5 orang, 4 anak-anak dan 1 lansia ya. Anak-anak juga disebabkan karena bermain begitu. Untuk itu kami Pemprov DKI Jakarta Pak Gubernur tadi juga mengingatkan, pertama jajaran kami di internal Pemprov sampai tingkat bawah, kelurahan, bahkan RT RW kami minta untuk membantu mengawasi, mengingatkan dan mensosialisasikan agar anak-anak khususnya hati-hati jangan bermain ketika ada banjir ya. Jadi banjir ini bukan kolam renang dipakai buat berenang. Bukan waterboom ya Pak ya? Iya, ini berbahaya, ini bukan waterboom. Karena kita tidak tahu sepertinya ini cuma sedengkul atau sepinggang, nggak tahunya di situ ada lubang, ada galian dan sebagainya. Itu yang terjadi. Dan kita minta juga para orang tua menjaga anak-anaknya jangan keluar rumah mandi-mandi hujan atau berenang dalam suasana banjir seperti ini. Dan ketiga, siapapun kita minta semua masyarakat Jakarta yang melihat anak-anak berenang mandi di tempat-tempat banjir seperti ini agar diberitahu untuk tidak berenang bermain air ketika banjir, untuk menghindari terjadinya korban jiwa seperti yang terjadi pada 4 anak-anak kita. Korban jiwa yang sangat tidak perlu sebetulnya Pak ya, nggak perlu terjadi itu. Pak Riza, kalau dari kerugian ekonomi sudah mulai dihitung Pak? Belum, ini kami sedang menghitung berapa kerugian ekonomi yang timbul akibat banjir dalam 1 hari kemarin, malam Minggu sampai hari Minggu. Mudah-mudahan tidak ada kerugian yang signifikan. Di sisi lain kita ada banjir, di sisi lain kita bersyukur terjadi di hari libur. Iya, iya betul. Di hari Sabtu dan Minggu ya. Ini juga keberkahan lain karena banjirnya terjadi di hari libur. Kalau terjadi di hari Senin mungkin berbeda sama hari Sabtu Minggu. Pak Riza, setiap kali banjir terjadi di Jakarta langsung bermunculan kritik-kritik yang mungkin oleh sebagian orang dianggap sebagai nyinyir. Seolah-olah Pemprov DKI, Gubernur dan Wagubnya ini nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain ini. Sebetulnya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI, oleh Pak Gubernur, Wagub, dan para staf dalam mengantisipasi banjir kali ini, Pak Riza? Ya betul ya, jadi kami sudah membuat juga antisipasinya, diantaranya juga menyiapkan alat curah hujan di setiap kelurahan di 267 kelurahan di Jakarta, kemudian bekerja sama dengan BMKG, Basarnas, BNPB, dan seluruhnya, berbagai komunitas termasuk juga aparat TNI Polri, penggiat kebencanaan dari berbagai ormas, organisasi, kemanusiaan, sosial, dan sebagainya kita bergabung. Bahkan terakhir kita sudah apel juga di Tanjung Priok dalam rangka persiapan tanggap darurat. Itu juga yang kita sudah lakukan. Bahkan kami juga sudah membuat buku panduan kesiapsiagaan bencana dan sebagainya yang kami bagikan dan
sosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di tempat-tempat yang potensi terjadi banjir atau di bantaran sungai. Jadi itu sudah kami lakukan. Pendekatan ke masyarakat, kami juga punya aplikasi dan sebagainya melalui media yang kami miliki. Itu dalam rangka pencegahan, penanganan dan pengendalian banjir. Kemudian program-program besar yang kami lakukan juga terus berlangsung seperti normalisasi, terus juga naturalisasi juga kita langsungkan. Setidaknya di tahun 2020 kami telah menganggarkan kurang lebih 851 miliar bagi pembebasan lahan, belum untuk program-program lainnya untuk kepentingan normalisasi dan naturalisasi. Kemudian program lainnya yang kita buat tadi seperti sumur sapan, sumur vertikal, kemudian juga kami melakukan program menyiapkan tidak kurang dari 729 pompa, mulai dari pompa stasioner, pompa mobile, sampai pompa underpass. Kemudian juga kami melakukan program-program optimalisasi daripada meningkatkan daya tampung air dengan cara melakukan pengerukan sungai-sungai, waduk, situ, dan embung. Ya. Tidak kurang dari 257 eskavator kami, mulai dari ukuran yang besar, amfibi, sampai yang kecil kami kerahkan, dan 465 dump truck kami juga kerahkan dalam rangka meningkatkan program optimalisasi daya tampung air. Kemudian terobosan lain yang kami lakukan juga selain optimalisasi meningkatkan daya tampung air dengan program pengerukan atau juga program gerebek lumpur, membersihkan sungai, selokan, dan sebagainya, termasuk kali-kali kecil di lingkungan perumahan. Kemudian kami membuat terobosan-terobosan codetan-codetan ya, di seluruh Jakarta dalam rangka memanage air, mengalirkan air, di samping juga mengoptimalkan pintu-pintu air yang ada dalam rangka manajemen air. Kemudian ada lagi program lain di tahun ini yang cukup menonjol, yaitu membuat olakan-olakan. Olakan itu semacam tempat tampungan air sementara, biasanya ada di sekitar jalan, di pinggir-pinggir jalan, untuk menampung air sementara yang kami teruskan ke kali kecil, teruskan ke kali besar, ke BKT, dan diteruskan ke sungai dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya program yang kami lakukan terkait program yang berupa infrastruktur, di samping juga sosialisasi kepada masyarakat, pentingnya untuk hidup bersih, sehat, tidak membuang sampah pada tempatnya. Kami minta juga masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungannya, di lingkungan rumah dan sekitarnya. Kemudian juga kami mengajak pihak developer yang memang akibat kehadiran para developer juga menimbulkan banjir di sekitarnya. Kami minta juga kerjasamanya untuk menyiapkan waduk, pintu air, folder, dan sebagainya. Ini juga berlangsung cukup baik, termasuk menyiapkan pompa-pompa yang kami minta juga disiapkan oleh pihak developer, supaya lingkungan masyarakat sekitar tidak tergenang air akibat hadirnya perumahan yang ada di lingkungan masyarakat. Itulah beberapa program yang terus kami galakan dan kami lakukan terkait pentingnya pencegahan, penanganan maupun pengendalian banjir. Jadi sekali lagi memang ini bukan pekerjaan yang mudah, karena kita tahu sumber air itu ada sumber air lokal yang memang curah hujannya setiap tahun meningkat. Kalau kita lihat data, ini tahun ini di 226 ya. Padahal kapasitas kita Jakarta itu hanya 50 sampai 100 mililiter. Inilah yang memang melebihi dari kapasitas itu, sebabnya terjadi banjir, luapan. Namun alhamdulillah dalam waktu cepat sekali sudah bisa surut turun. Dan penyebab kedua itu memang ada banjir kiriman dari beberapa daerah sekitar Jakarta. Ini juga disebabkan karena tutupan hutan di luar Jakarta yang kurang dari 30%. 4 sungai dan berbagai hal yang telah dilakukan oleh Pemprov terkait dengan rencana pembangunan waduk oleh pusat di Ciawi. Bagaimana kelanjutannya itu Pak Rijal? Sepengetahuan Pak Rijal. Program waduk dalam proses pembuatan, yaitu Waduk Cimahi dan Waduk Ciawi, yang mudah-mudahan akhir 2021 bisa selesai. Nah, nanti di tahun depan mudah-mudahan bisa mengurangi banjir Jakarta setidaknya hitungan sementara 11% dari yang ada sekarang. Jadi banyak sekali program termasuk pembersihan dan optimalisasi
program Sungai Citarum dan sebagainya. Jadi memang menangani banjir DKI tidak bisa sendiri, harus bekerja sama dan mendapat dukungan dari daerah sekitar, termasuk dari pemerintah pusat. Pak Jokowi sendiri telah mengeluarkan Perpres ya terkait pengendalian masalah-masalah strategis termasuk banjir yang dipimpin oleh Pak Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR BPN. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa mulai dianggarkan sehingga program-program yang disepakati bersama bisa dilaksanakan dan berdampak pada pengurangan pengendalian banjir ke depan. Pak, terkait drainase vertikal atau sumur resapan, seingat saya dulu Pak Gubernur itu mencanangkan atau mentargetkan ada 1,8 juta ya Pak ya di semua wilayah DKI. Sejauh ini sudah berapa banyak yang sudah dibangun? Karena kalau menurut mantan ketua Pansus Banjir DPRD Ibu Zita, dari 1,8 juta itu baru sekitar 1.700-an sekian yang terbangun. Jadi masih sangat jauh dari target yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Jadi yang pertama, sumur resapan itu terbagi 3. Ada sumur resapan yang dibuat oleh kami Pemprov, ada yang dibuat oleh pihak swasta termasuk developer, yang ketiga dibuat oleh masyarakat. Nah, yang sudah kami buat memang angkanya baru 2.974 titik. Nah, yang kita sedang membuat satu regulasi agar nanti masyarakat juga punya tanggung jawab yang sama untuk membuat sumur resapan di lingkungan masing-masing, di rumah masing-masing. Inilah nanti regulasi sedang kita siapkan, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, nanti semua masyarakat itu, khususnya di daerah yang berpotensi banjir, itu diwajibkan membuat sumur resapan. Jadi itu bagian nanti ke depan, bagian syarat daripada IMB, pembangunan rumah, itu bagian syarat. Nah, itu juga penting. Nah, termasuk juga pihak swasta, developer, gedung-gedung, semua perumahan, semua punya tanggung jawab yang sama. Nah, itulah kenapa angkanya besar, karena beban ini lebih besar nanti berada di lingkungan. Ya, pada masyarakat, setiap rumah, kemudian pihak developer, kemudian pihak swasta, gedung, apartemen, dan semuanya punya tanggung jawab yang sama. Jadi tidak mungkin 1,8 menjadi tanggung jawab beban Pemprov sendiri, karena Pemprov sendiri memiliki keterbatasan lahan, termasuk keterbatasan anggaran. Mudah-mudahan ke depan setelah regulasi selesai dalam waktu cepat ini, kita bisa meningkatkan jumlah sumur vertikal dengan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat. Nah, kalau tadi yang disebut Bapak baru 2.974 titik yang dibuat, targetnya untuk 2 tahun tersisa berapa banyak yang akan dibuat khusus oleh Pemprov DKI? Angka kita targetnya dalam 2 tahun itu 157.000 titik. Ini yang akan kita buat segera dan tentu juga harus mendapat dukungan dari masyarakat. Kita juga akan mengejar dukungan dari masyarakat, pihak swasta dan pihak developer, khususnya di daerah-daerah yang memang rendah atau terjadi potensi banjir. Kalau tadi Bapak sempat sebutkan juga Pemprov sudah mulai concern untuk menggabungkan antara naturalisasi dengan normalisasi. Sudah menyiapkan anggaran 851 miliar ya Pak ya. Sudah berapa lahan yang bisa dibebaskan sepanjang 2020 sejak banjir Januari kemarin itu Pak, 2020? Ya kalau anggaran di 2020 saja sebanyak 851 untuk pembebasan lahan. Persis bidangnya saya lupa, tapi setidaknya saya kira lebih dari 40 bidang. Ya. Jadi bidangnya persis saya lupa, nanti saya cek kembali. Semua diprioritaskan di titik-titik yang memberikan kontribusi besar terkait pengendalian banjir. Jadi program kami tidak sekedar membebaskan lahan, tapi lahan harus dibebaskan di tempat-tempat atau di titik-titik yang kontribusinya terhadap pengendalian banjir itu tinggi. Itu salah satu syarat yang kami minta kepada Dinas Sumber Daya Air ketika membebaskan lahan harus di tempat-tempat yang memberikan kontribusinya terbaik atau tertinggi. Tapi tetap di 4 sungai utama yang disepakati dulu ya Pak ya? Ciliwung, Angke, Sunter, dan Pesanggerahan itu? Ya betul. Itu ada beberapa titik betul diantaranya itu. Nah Pak, khusus beberapa daerah yang langganan banjir, akan ada upaya-upaya khusus nggak ke depan Pak? Seperti Kemang, Cipinang, atau Ciledug gitu Pak? Penanganan banjir ini tidak bisa
parsial ya, karena air ini kan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan air ini kan bertemu, berhubungan begitu. Apalagi kita tahu di Jakarta sumber airnya itu tadi hujan lokal, sumber banjirnya dari banjir dari hulu, banjir kiriman, banjir bandang, kemudian dari laut, dari rob ya. Nah, jadi memang harus dilakukan upaya yang komprehensif, tidak bisa dilakukan secara parsial. Namun demikian, di daerah-daerah yang terjadi banjir, kita melakukan berbagai upaya ya, yaitu konsentrasi memang kita pada wilayah-wilayah yang memang selama ini berat. Namun demikian harus diketahui memang ada titik-titik yang memang datarannya sangat rendah sekali ya. Karena ada legokan begitu, cekungan ke bawah, dan dulu juga ada tempat yang pernah saya sampaikan, lahan itu dikeruk tanahnya untuk menguruk wilayah lain, nelayan begitu, untuk menguruk GBK dulu zaman itu. Nah, sampai sekarang itu jadi rendah, jadi semacam kubangan begitu. Ya kalau hujan ya banjirnya bisa bermeter-meter di situ. Nah, seperti itu nanti sedang akan diupayakan supaya warga bisa direlokasi ya. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah merelokasi warga, karena bagi warga sebagian merasa tidak ingin pindah, itu daerah histori, kultural, punya nilai sejarah, punya nilai sosial kultural dan sebagainya, turun-temurun, kemudian dekat dengan tempat usaha, tempat bekerja, dengan lingkungan masyarakatnya dan sebagainya, sudah nyaman. Bagi mereka yang lebih baik mungkin merasa satu hari banjir tidak apa-apa daripada harus pindah mengalahkan 364 hari begitu loh. Dari 365 hari setahun ya dia mengalah satu hari banjir. Nah, ini juga menjadi penyebab kenapa tempat-tempat tidak mau berpindah warga. Kecuali banjirnya berbulan-bulan atau berminggu-minggu, ya karena cuma satu malam paling lama, apalagi hitungan jam sebagian sudah bisa turun. Nah, itulah juga yang menyebabkan warga sulit berpindah. Namun demikian kita tetap mengupayakan dengan berbagai program agar bisa direlokasi. Bahkan ke depan nanti kita sedang mencari satu solusi lainnya, umpamanya di daerah-daerah yang memang seperti itu, kita bisa membangun rusunawi atau rusunawa bertingkat vertikal, sehingga di bawah itu kita gunakan sebagai basement, tempat parkir kendaraan, tempat bermain, dan kegiatan lainnya. Ketika banjir, tempat tersebut bisa digunakan sebagai tempat tampungan air atau semacam reservoir umpamanya, itu juga bisa. Itu salah satu solusi. Kalau memang masyarakatnya memang sulit dipindahkan, ya sudah di situ kita bangun ke atas sehingga masyarakat tidak terkena banjir ketika ada hujan atau banjir. Kalau khusus untuk wilayah Kemang gimana Pak? Karena kan awalnya mereka itu kawasan itu untuk pemukiman kan Pak. Sekarang sudah pesat sekali menjadi kawasan komersial di situ. Kemang ini memang satu wilayah yang letaknya cukup rendah, sekarang semakin padat, ya, semakin banyak bangunan, sehingga daya tampung air juga berkurang. Memang ini penanganannya agak kompleks, tidak semudah mungkin seperti yang lainnya. Di situ juga nanti ke depan memang harus dibangun waduk-waduk tambahan di situ, dan kita harus menyelesaikan beberapa waduk yang ada di wilayah selatan, supaya bisa mengalirkan air dari Kemang ya. Nah, Kemang juga memang setiap tahun itu ada banjir ya, dan kemarin juga cukup tinggi di situ, sekalipun tidak sampai satu hari ya, dia dalam hitungan yang cukup, dalam hitungan cepat beberapa jam sudah bisa surut kembali. Pak, kalau dalam hitung-hitungan matematisnya Pak, dengan berbagai program Pemprov dan dibantu dengan pusat juga dengan waduk yang di Ciawi dan lain-lainnya itu, kira-kira Jakarta bakal bisa benar-benar bebas banjir berapa lama lagi Pak? Berapa tahun lagi itu? Jadi kalau kita lihat banjir sekarang itu ya, luas area yang tergenang itu kurang lebih 4 kilo ya, dibandingkan tahun sebelumnya 2020 156 kilometer. Sebelumnya lagi 2015 itu 281, 2017 itu 240 km, 2007 itu 455, 2002 itu 168. Nah, ini luas area tergenang banjir. Jadi kalau dari sini sebenarnya luas areanya mengecil. Bahkan genangan air itu rata-rata tidak lebih dari 50 cm. Memang ada beberapa titik yang lebih, tapi rata-rata
tidak lebih dan rata-rata cepat kering dalam hitungan jam. Pak Gubernur mencanangkan tidak boleh lebih dari 6 jam setelah hujan, setelah banjir kiriman masuk. Begitu juga jumlah korban jiwa juga yang sebelumnya 19, sekarang 5, mudah-mudahan tidak bertambah kembali. Waktu surutnya juga semakin cepat ya, yang sebelumnya 4 hari, sebelumnya lagi 7 hari, 2015, 2013 7 hari, 2024 dan sekarang ada 5 ya. Nah inilah, jadi beberapa kalau lihat fakta dan data terjadi progres yang cukup baik ya terkait fakta dan data. Namun demikian memang banjir ini tidak bisa diselesaikan ya dalam 5-10 tahun ya, seperti yang saya sampaikan, ini perlu kerja besar, tidak hanya DKI tapi daerah-daerah penyangga lainnya sekitar Jakarta yang perlu disinergikan bersama oleh pemerintah pusat. Ini juga kita terus bekerja sama, apalagi Jakarta datarannya rendah dibandingkan daerah-daerah sekitar Jakarta. Tapi kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah kita lihat di media, di TV dan sebagainya, Jakarta termasuk yang paling cepat ya, menurut hemat kami banjirnya surut. Beberapa daerah berhari-hari bahkan sampai hari ini masih terjadi banjir. Pak, terakhir saya ingin mengkonfirmasi, benarkah dalam simulasi atau dalam sebuah persiapan itu, Pemprov DKI sempat mewacanakan kalau terjadi banjir, warga itu akan diungsikan sampai ke hotel-hotel. Karena tadi Ibu Ketua Pansus sempat mengungkapkan itu. Benar nggak sih Pak? Apalagi pertimbangannya karena saat ini tengah di masa pandemi gitu. Sebetulnya kami sendiri sudah menyiapkan buku dan menyiapkan titik-titik ya, titik-titik pengungsian di sekolah, di masjid, di musola dan tempat-tempat lainnya, di gor, itu sudah setiap tahun kita manfaatkan dan masyarakat sudah familiar dengan tempat-tempat itu karena memang dekat dengan rumah, mengenal lingkungannya, itulah yang kita manfaat selama ini. Sekalipun memang BPBD juga memberikan dukungan bila dimungkinkan harus mengungsi ke hotel, itu juga dimungkinkan. Tapi sekarang dalam suasana seperti ini masyarakat lebih senang mengungsi di sekitar rumah yang dia biasa lihat rumahnya, ingin bolak-balik membersihkan, ingin memastikan rumahnya aman begitu, daripada tinggal di hotel mungkin tidurnya lebih nyaman tapi perasaannya tidak nyaman karena khawatir nanti rumahnya seperti apa, genangan air bagaimana dan sebagainya. Bahkan masih banyak kalau rumahnya 2 lantai itu mereka tidak mengungsi, mereka berada ke atas di ya. Wah, itu banyak sekali terjadi di Jakarta. Jadi sekali memang dimungkinkan ada hotel yang bisa dimanfaatkan, tapi sejauh ini masyarakat dan kami masih menggunakan tempat-tempat pengungsian seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Bapak Riza Patria, terima kasih sudah berkenan berbincang dengan kami dari Bitkom. Semoga apa yang Pak Riza paparkan tadi menambah wawasan dan pengetahuan bagi segenap warga DKI Jakarta khususnya dan pembaca Bitkom dimanapun berada. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.